Beginilah cara berdoa dengan meminta yang powerful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe dan silahkan tekan tombol lonceng agar Anda dapatkan notifikasi update terbaru dari video saya. Nah, oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bahas tema yang berkaitan dengan doa lagi, sahabat, ya. Karena pada dasarnya doa itu kan memang penting, ya kan? Tetapi kalau misalnya kita salah berdoa, maka yang terjadi adalah kita mendapatkannya juga tidak sesuai dengan harapan. Nah, saya dulu beberapa waktu yang lalu sudah pernah membahas video tentang cara berdoa dengan berterima kasih, ya. Dan di situ saya sarankan untuk berdoa tidak meminta. Tetapi kalau misalnya, ya, kenapa saya sarankan berdoa tidak meminta? Karena kebanyakan orang, ya, itu mereka salah cara berdoa saat meminta. Nah, disinilah saya akan jelaskan, berdoa dengan meminta itu boleh-boleh saja, sahabat, tidak masalah, ya. Bahkan Rasulullah juga berdoa dengan cara meminta. Namun sayangnya tidak banyak orang yang paham berdoa dengan cara meminta tersebut, ya. Alhasil adalah ketika dia meminta, orang yang berdoa itu meminta, yang terjadi mereka itu terlalu bernafsu agar hasilnya itu sesuai dengan harapan. Padahal doa dengan cara meminta tidak begitu, ya. Kita tidak boleh yang namanya mendikte Allah, menyuruh-nyuruh Allah, bahkan mengatur-ngatur Allah, kan begitu, ya. Kebanyakan dari kita saat kita berdoa dengan cara meminta, kita malah memaksa Allah, menodong Allah. Pokoknya harus terkabul, ya Allah. Pokoknya permintaan saya harus dipenuhi dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya berdoa dengan cara tersebut, ya jelas salah, sahabat. Kebanyakan dari kita yang tidak paham kan seperti itu. Berdoanya nodong, ya. Berdoanya itu maksa bahwa harus terkabul. Nah, jadi saya akan share bagaimana cara berdoa dengan meminta yang powerful, yang lebih baik dan yang benar tentunya, ya. Pada dasarnya saya menggunakan dua cara berdoa ini, sahabat, ya, berterima kasih dan juga meminta. Karena bagi saya pribadi, berdoa itu tidak hanya mengucapkan lafal doa bahasa Arab, tidak. Bahkan pikiran kita, ucapan kita, perasaan kita pun juga termasuk bagian dari doa, sahabat. Jadi jangan disalahartikan berdoa itu harus setelah selesai sholat, harus menengadahkan tangan begini dan seterusnya, tidak, ya. Karena berdoa itu bagi saya maknanya luas sekali, ya. Nah, kalau misalnya Anda belum nonton berdoa dengan cara berterima kasih, Anda bisa tonton video saya yang ini, yang saya berikan linknya di pojok sini, ya. Nah, sebetulnya berdoa dengan cara meminta itu, ya, kalau guru saya mengajarkan itu lebih pada urusan akhirat atau ukhrawi, ya. Misalnya Anda beristighfar, astagfirullahaladzim, Anda kan meminta ampun kepada Allah, itu berkaitan dengan diri Anda dan urusan Anda kepada Allah, dan berkaitan juga dengan akhirat, kan. Kemudian Anda meminta agar dimasukkan surga nantinya. Kemudian Anda meminta agar nanti di alam kubur mendapatkan nikmat dan seterusnya. Jadi berdoa dengan cara meminta itu lebih saya condongkan, lebih cenderung pada urusan akhirat, ya. Nah, dan juga urusan tidak pada dirinya atau bukan urusan pribadinya. Kalau misalnya Anda berdoa agar mendapatkan pekerjaan yang layak, bisnis Anda lancar dan seterusnya, Anda bisa berdoa dengan cara berterima kasih. Tetapi kalau misalnya Anda untuk kepentingan orang lain, misal Anda seorang kepala sekolah,
Anda seorang pimpinan perusahaan, Anda seorang pengasuh pondok pesantren dan seterusnya, Anda boleh kok berdoa dengan meminta, karena itu urusannya adalah orang lain, ya. Jadi saya kategorikan dua hal di sini untuk berdoa meminta. Pertama adalah untuk urusan akhirat, kedua adalah untuk urusan orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri, Anda bolehlah berdoa dengan cara berterima kasih. Tapi yang jelas adalah sesuaikan dengan kenyamanan Anda. Saya pakai dua berdoa, yaitu cara meminta dan juga berterima kasih. Yang jelas saya sesuaikan dengan kenyamanan saya. Kalau saya meminta, ya saya minta bimbingan kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah hamba, ya misal seperti itu ya, untuk bisa mendapatkan petunjukmu agar Anda bisa menjadi sarana kebermanfaatan orang lain, sarana kebahagiaan orang lain, sarana keberlimpahan orang lain, dan sarana untuk membahagiakan orang lain. Ya, di situ saya berdoa dengan cara meminta bimbingan kepada Allah agar saya dimampukan untuk menjadi sarana, ya, manfaat orang lain, sarana kebahagiaan orang lain dan sebagainya. Nah, saya justru memang meminta, sahabat, karena kalau tidak meminta bagaimana saya dimampukan oleh Allah, kan begitu ya. Nah, jadi mulai sekarang dan seterusnya, jikalau Anda ingin berdoa dengan cara meminta, ya Anda boleh setuju boleh tidak apa yang saya sampaikan ini. Yang jelas adalah berdoa dengan cara meminta itu yang powerful adalah kita minta bimbingan kepada Allah, ya, minta bimbingan, minta petunjuk, ya. Kunci utama adalah minta bimbingan, minta petunjuk, minta dimampukan, ya, begitu. Nah, baik urusan akhirat maupun untuk urusan orang lain. Tapi kalau untuk urusan diri pribadi, Anda bisa berdoa dengan cara berterima kasih, ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, berdoa itu maknanya luas. Bahkan rasa itu adalah termasuk doa. Saya sudah bahas video tentang rasa termasuk doa, ya. Anda bisa tonton videonya di link ini ya, sahabat ya. Nah, baik sahabat, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau Anda saat ini berdoanya meminta dengan maksa, dengan nodong, dengan berharap yang terlalu teramat, ya, maka itu salah total. Kita tidak bisa mengatur Allah, kita tidak bisa mendikte Allah, kita jangan menyuruh-nyuruh Allah, ya. Memangnya kita siapa, ya? Kalau misal minta, mintalah bimbingan kepada Allah, mintalah petunjuk kepada Allah. Karena kita manusia biasa, tidak punya kekuatan apapun. Kekuatan itu mutlak dari Allah, ya. Kemudian kekuasaan itu mutlak dari Allah juga, sehingga kita minta bimbingan, minta arahan, minta petunjuk kepada Allah. Nah, itulah doa dengan meminta yang powerful, sahabat. Saat Anda berdoa dengan sepenuh hati, minta bimbingan kepada Allah, insya Allah Allah pun akan membimbing Anda, akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk Anda, dan tentunya Anda pun perlu menerima jalan itu meskipun tidak sesuai dengan harapan, karena tidak semua jalan itu mulus, kan begitu ya. Oke, sekian saya doakan pada Anda, semoga hidup Anda diberkahi, diberi keberlimpahan, dimudahkan rezeki, dan Anda digampangkan urusannya. Sekian, saya salam, terima kasih, salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.